Perkenalkan, nama saya Sufiani Natar dengan NIM 22231427723 dengan materi Performance Audit. Yang pertama, karakteristik audit eksternal. The auditing practice commit atau EPC mendefinisikan audit dalam pengertian sempit sebagai pengujian independen dan memberikan opini terhadap laporan keuangan, informasi keuangan yang lain atau informasi non-keuangan seperti yang pertama, sistem pengendalian internal yang memadai, yang kedua, kepatuhan terhadap perundang-undangan, yang ketiga, ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan sumber-sumber, yang keempat, praktek lingkungan. Green Paper, The Role of the Comptroller and Auditor General mendefinisikan fungsi audit sektor publik atau pemerintah meliputi itu ada 3. Yang pertama, Financial and Regulatory Audit. Audit keuangan dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa sistem akuntansi dan pengendalian akuntansi dioperasi secara tepat dan efisien dan bahwa transaksi keuangan telah diotorisasi dan dihitung secara benar. Yang kedua, audit ekonomi dan efisiensi. Audit ekonomis dan efisiensi ditujukan pada pengeluaran yang dianggap tidak perlu, sia-sia, tidak bermanfaat atau berlebihan, dan perjanjian keuangan dianggap merugikan. Yang ketiga, audit efektivitas. Sebuah pengujian untuk menilai apakah program atau proyek yang dikerjakan memenuhi kesepakatan manajemen yang ada. Yang berikut itu karakteristik audit internal. Terdapat 2 aspek penting, yaitu yang pertama, esensi audit internal dan eksternal terpisah. Yang kedua itu perbedaan pengertian auditor internal dengan eksternal. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk memastikan kesesuaian kebijakan manajemen dengan arahan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, untuk menjaga aktiva. Yang ketiga, untuk menjamin relevansi, reliabilitas, dan kesatuan informasi sehingga dapat memastikan sejauh mungkin kelengkapan dan keakuratan pencatatan. Yang keempat, untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Yang berikut yaitu value for money audit, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas audit. Ekonomi berarti cara menggunakan sesuatu hal secara hati-hati dan bijak agar diperoleh hasil yang baik. Efisiensi atau cara guna adalah bertindak dengan cara meminimalkan kerugian, atau salah guna adalah bertindak dengan cara meminimalkan kerugian dalam penggunaan sumber daya ekonomi. Efektivitas merupakan pencapaian tujuan sehingga tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan antara pencapaian tujuan dengan output yang dihasilkan. Yang pertama itu audit ekonomi dan efisiensi. The General Accounting Office Standards menegaskan bahwa audit ekonomi dan efisiensi dilakukan dengan mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit itu yang pertama mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat, yang kedua melakukan pengadaan sumber daya sesuai dengan kebutuhan pada biaya rendah, yang ketiga melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara memadai. Yang kedua, audit efektivitas. Menurut audit, efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya.
Audit efektivitas bertujuan untuk menentukan yang pertama, tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan, yang kedua, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya, yang ketiga, apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil sama dengan biaya yang paling rendah. Yang berikut penguatan fungsi dan peran auditing sektor publik. Dalam proses pelaporan keuangan, sebelum laporan disampaikan pada konstituennya, terlebih dahulu perlu diaudit oleh auditor independen. Fungsi auditor independen itu adalah untuk memberikan jaminan bahwa laporan yang disajikan oleh pemerintah adalah wajar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Salah satu fungsi yang harus ada dalam proses akuntabilitas publik tersebut adalah fungsi pemeriksaan. Yang berikut, audit sektor publik yang handal dan terpercaya harus didukung oleh 3 aspek, yaitu yang pertama, auditor yang kompeten, profesional, dan independen. Yang kedua, lembaga dan institusi audit sektor publik yang independen, kuat, dan terpercaya. Yang ketiga, adanya standar auditing sektor publik. Yang pertama, pengukuran ekonomi. Jika pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat, maka pengukuran ekonomi ini hanya mempertimbangkan masukan yang digunakan. Yang kedua, pengukuran efisiensi. Karena efisiensi diukur dengan membandingkan output dan input, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, meningkatkan output pada tingkat input yang sama. Yang ketiga, ada pengukuran efektivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Yang keempat, pengukuran outcome. Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Yang berikut, kategori dan prasyarat value for money audit. Kategori kegiatan value for money audit. Yang pertama, by product VFM work, yang berarti tujuan sekunder di samping pekerjaan-pekerjaan utama yang lebih penting. Pekerjaan ini biasanya kurang terstruktur dibandingkan dengan kegiatan atau tugas lainnya. Yang kedua, arrangement review, yaitu pekerjaan value for money audit yang dilakukan untuk menjamin atau memastikan bahwa klien telah melakukan tugas administrasi yang diperlukan untuk mencapai value for money audit. Yang ketiga, performance review. Pekerjaan yang dilakukan untuk menilai secara objektif value for money audit yang telah dicapai oleh klien dan membandingkannya dengan kriteria pembanding yang valid. Prasyarat value for money audit yaitu yang pertama, auditor, auditee, resipien. Yang kedua, hubungan akuntabilitas antara auditee dan audit resipien. Yang ketiga, independensi antara auditor dan auditee. Yang keempat, pengujian dan evaluasi tertentu atas aktivitas yang menjadi tanggung jawab auditee oleh auditor untuk audit resipien. Yang berikut, prosedur utama value for money itu yang pertama, manajemen and technical review. Yang kedua, special study. Yang berikut, manfaat value for money audit. Konsep value for money sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat karena pemakaian konsep tersebut akan memberi manfaat berupa yang pertama, efektivitas layanan publik. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan publik. Yang ketiga, dengan menghilangkan setiap efisiensi dalam seluruh tindakan pemerintah, maka biaya yang dilakukan menjadi murah. Yang keempat, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
Dan yang kelima, meningkatkan public cost awareness sebagai akar dari akuntabilitas publik. Yang berikut, teknik pengukuran value for money. Yang pertama, tingkat ekonomi. Pengukuran tingkat ekonomi memerlukan data-data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Yang kedua, tingkat efisiensi. Pengukuran tingkat efisiensi memerlukan data-data realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dan data realisasi pendapatan. Yang ketiga, tingkat efektivitas. Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Yang berikut, simulasi pengukuran value for money. Yang pertama, pengukuran ekonomis. Ekonomis atau kehematan sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Yang kedua, pengukuran efisiensi. Efisiensi atau daya guna berhubungan dengan metode operasi. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil karya tertentu mempergunakan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Yang ketiga, pengukuran efektivitas. Efektivitas atau hasil guna adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.